Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Have a good day. Dan di sini kenalin, aku Evan Batir Padavi. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember akan membicarakan tentang pentingnya berbicara dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi berbicara itu apa? Berbicara itu merupakan salah satu keterampilan berbahasa. Jadi dalam keterampilan berbahasa itu ada 4. Yang pertama itu menyimak, kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang terakhir menulis. Nah, berbicara itu merupakan salah satu keterampilan berbahasa itu, gitu. Lalu menurut Suharyanti, berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, linguistik, semantik, dan sebagainya sedemikian ekstensif sehingga dapat dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. Berbicara adalah keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan kita dan pentingnya itu tidak bisa diabaikan. Berbicara tidak hanya relevan bagi mereka yang berprofesi sebagai pembicara publik atau pekerja di bidang komunikasi, tapi juga untuk semua orang dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya dalam kehidupan sosial kita membutuhkan sosialisasi. Kita sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri. Jadi kita tidak bisa diam saja jika ada orang atau tetangga yang membutuhkan pertolongan kita, atau malah kita yang membutuhkan pertolongan orang lain begitu. Lalu ada alasan lain yang banyak. Apa aja alasannya? Kita simak baik-baik. Yang pertama yaitu berkomunikasi secara efektif. Berbicara itu adalah kunci untuk berkomunikasi secara efektif dalam pekerjaan, hubungan pribadi, atau kehidupan sosial. Kemampuan berbicara dengan jelas dan meyakinkan membantu kita menyampaikan pesan kita dengan baik. Ini membantu menghindari ketidakpahaman, konflik, atau kesalahpahaman. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Kemampuan berbicara di depan umum ini dapat meningkatkan rasa percaya diri. Contohnya seperti public speaking, seminar, atau dan lain sebagainya. Ketika seseorang merasa nyaman berbicara di depan orang lain, mereka cenderung lebih percaya diri dalam berbagai situasi. Lalu yang ketiga itu membangun hubungan. Nah, jadi berbicara ini membantu kita membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Dengan kemampuan ini, kita bisa lebih mudah menghubungkan diri dengan orang lain, memahami perspektif mereka, dan membangun jaringan sosial yang berharga atau biasa disebut relasi. Lalu yang keempat, memengaruhi orang lain. Jadi dalam berbicara ini, kita bisa menyatakan pendapat kita, menyatakan argumentasi kita dengan bebas, sehingga kita bisa memengaruhi orang lain. Berbicara ini alat yang kuat untuk memengaruhi orang lain. Seorang berbicara yang baik itu bisa memotivasi, menginspirasi, dan membujuk orang lain untuk mendukung ide atau pandangan mereka. Lalu yang kelima, meningkatkan keterampilan berpikir. Jadi saat kita merancang pidato atau presentasi, kita harus menyusun naskah. Nah, ini membantu meningkatkan keterampilan berpikir kita secara argumentatif. Lalu yang terakhir yaitu memahami audiens. Jika kita berpresentasi atau berpidato, kita itu harus memahami audiens kita. Bagaimana tipe-tipe audiens kita. Nah, hal ini melibatkan pemahaman akan kebutuhan, minat, dan perasaan mereka, yang merupakan keterampilan penting dalam berbagai konteks. Nah, jadi itulah alasan kenapa berbicara itu sangat penting bagi kehidupan kita. Sebelum aku tutup video ini, aku akan menarik kesimpulan dari hal-hal yang telah aku bahas tadi. Jadi, berbicara itu merupakan kemampuan seseorang dalam memproduksi atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara adalah keterampilan yang sangat penting bagi kehidupan kita, dan pentingnya itu tidak bisa diabaikan. Berbicara itu sangat penting karena bisa digunakan untuk berkomunikasi secara efektif, meningkatkan rasa percaya diri, membangun hubungan atau relasi, mempengaruhi orang lain, serta memahami audiens. Sekian video yang dapat aku sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kata. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.